Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Pembahasan kita kali ini yaitu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Adalah sebuah kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Kebijakan moneter juga adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Terus apa sih kebijakan moneter dalam Islam? Kebijakan moneter dalam Islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam, harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan, yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara. Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan ekuilibrium antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan sehingga terciptanya distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Bagaimana tujuan dari kebijakan moneter? Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi yang antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi; yang kedua, penyediaan lapangan kerja; yang ketiga, stabilitas harga; dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan untuk, yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh; yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan; yang ketiga, stabilitas nilai uang; dan yang keempat, manajemen moneter tanpa unsur bunga. Prinsip dasar kebijakan moneter sebagai berikut: yang pertama, stabilitas nilai mata uang; yang kedua, pengendalian sirkulasi uang; yang ketiga, pengaturan suku bunga; yang keempat, stabilitas sistem keuangan; dan yang kelima, keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu. Dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dasar hukum kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Ada 4 perundang-undangan
Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang dimana mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, dalam undang-undang ini Bank Indonesia diberikan mandat untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi kewajiban moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang stabilitas sistem keuangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk juga kebijakan moneter. Nah, yang keempat itu ada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RJPR-PJMN dari tahun 2004 sampai tahun 2009 yang memberikan arah dan kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan moneter dalam jangka menengah. Adapun instrumen kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Bank Sentral, antara lain adalah yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen ini merupakan alat kebijakan moneter yang terpenting karena determinan utama antara perubahan tingkat suku bunga dengan monetary base serta menjadi sumber utama untuk mempengaruhi tingkat jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada penetapan tingkat diskonto atau diskon policy. Kebijakan ini meliputi tindakan untuk mengubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat diskonto yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas, cash ratio. Kebijakan perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila cadangan wajib minimum diturunkan, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah deposito dan jumlah uang beredar akan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila cadangan minimum dinaikkan, maka akan mengurangi jumlah deposito sehingga akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang keempat ada himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral ini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi seperti mengimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun instrumen kebijakan moneter syariah, itu yang pertama ada target pertumbuhan M atau money. Setiap tahun, Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua ada saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral, public share of demand deposit. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga ada cadangan wajib resmi, statutory reserve recruitment. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve recruitment membantu memberikan jaminan atas deposit sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Yang keempat ada pemberi kredit, credit ceilings. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antara bank komersial. Yang kelima ada common pool. Langkah ini diambil atas dasar semangat kerjasama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami suatu bank. Yang keenam ada teknik lain, teknik kualitatif dan kuantitatif. Di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan, termasuk diantaranya moral suasion atau himbauan moral.